Saudara, sekarang kita menyaksikan sebuah fenomena yang sangat menarik sekali, di mana sebuah perlakuan bisa diberikan secara berbeda oleh sekelompok orang yang pada dasarnya merupakan satu kelompok. Di sini kita melihat adanya sebuah kawasan ekonomi khusus MNC Lido City yang dikelola PT MNC Land Tbk KPIG. Ini milik pengusaha Haritanu Sudibyo, disegel dan diberhentikan sejumlah kegiatan pembangunannya oleh KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup pada 6 Februari. Kawasan ini dulu diresmikan Presiden Joko Widodo pada saat itu. Nah, sekarang justru disegel oleh anak buah Presiden yang sekarang, Prabowo Subianto. Oleh karena proyek itu dinilai melakukan sejumlah pelanggaran sesudah pengecekan lapangan terhadapnya, yaitu tidak mengelola air larian hujan dengan baik, menyebabkan pendangkalan hulu danau Lido. Sedimen areal bukaan lahan terbawa ke hulu dan menyebabkan sedimentasi pendangkalan. Nah, pada mulanya proyek ini diresmikan oleh Presiden saat itu Joko Widodo pada tahun 2023 yang menyebutkan proyek ini bukti nyata pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah dan dimanfaatkan baik oleh sektor swasta. Nah, infrastruktur baik airport, pelabuhan, jalan tol satu persatu terlihat manfaatnya menurut Joko Widodo saat itu. Dimanfaatkan swasta untuk mendapat nilai ekonomi. Saat peresmian itu Joko Widodo memuji Haritanu dinilai pandai memilih lokasi, berjarak 50 menit perjalanan dari Jakarta. Juga dikelilingi Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak. Nah, pada saat itu berkembanglah masyarakat yang mengadu oleh karena dengan proyek itu danau menjadi dangkal. Sesudah 1 tahun berikutnya, nah, dilaporkan ke KLH, tindak lanjutnya dilakukanlah inspeksi mendadak pada tahun 2025 dan dilakukan verifikasi lapangan. Akhirnya ditemukan sejumlah pelanggaran. Perbedaan yang nyata antara dokumen lingkungan dengan realisasi. Tidak mengelola air limpasan sebagaimana mestinya. Nah, mengakibatkan sedimentasi yang mengancam ekosistem sekitar danau. Dan ini ada kaitannya dengan gangguan terhadap kelestarian sumber daya alam. Saudara, dengan demikian kita melihat akhirnya luas badan air danau Lido menyempit secara drastis dari 24 hektar menjadi 12 hektar. Jadi sekitar kehilangan 2 hektar badan air. Oleh karena itulah dilakukan penyegelan dengan kewajiban segera memenuhi seluruh perizinan yang belum dipenuhi. Juga ada sanksi administratif. Yang ditegakkan adalah pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diubah dengan pasal 22 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja. Nah,
Selain itu, penyegelan juga diiringi dengan penghentian sejumlah kegiatan pengembangan di kawasan yang dikelola dan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimana kita menyikapi hal ini secara filsafat? Mari kita ikuti pembahasannya bahwa dalam hubungannya dengan teknologi atau teknik penting dalam karya Mutakhir Foucault, tampak inspirasi datang dari Mauss, meski Mauss hampir tidak pernah disebut dalam tulisannya. Tidak ada bentuk tindakan manusia yang tidak tampil dalam kerangka pengulangan. Nah, di sini menurut Mauss, meludah adalah suatu teknik. Dan dengan demikian dalam upaya memahami tindakan manusia, diutamakan teknik daripada kekontingenan. Disebutkannya teknik badan sebagai teknologi tanpa peralatan. Teraturnya tindakan dapat muncul sebagai teknik yang sudah ada dengan sendirinya hingga tampak tidak pernah dipelajari. Nah, dalam analisis tentang kekuasaan, Foucault tertarik menyingkap keteraturan tindakan sebagai tanda dari suatu teknik, apalagi itu keteraturan tindakan yang tersembunyi. Nah, sehingga menjelang akhir hidup, Foucault terus membicarakan teknologi diri pribadi sebagai suatu teknologi. Teknik dapat muncul menyeberang berbagai jenis praktik berbeda, seperti ditunjukkan oleh berbagai bentuk disiplin tubuh. Nah, kita melihat ini adalah pengulangan dari kasus lama yang terjadi pada kasus khusus dan berbeda dan baru. Pengulangan terhadap suatu pelanggaran dilakukan oleh perusahaan dan pengulangan terhadap tindakan dilakukan oleh pemerintah. Dan tanpa disadari hal ini, pengulangan ini merupakan sebuah teknik tersendiri. Kelihatannya tidak tampak atau tersembunyi, tapi pengulangan itu terjadi dan itulah teknik. Meski mungkin tanpa peralatan. Nah, undang-undang itu disebut peralatan, tetapi itu peralatan yang secara material tidak kelihatan wujud badannya, tapi merupakan suatu sikap konvensi yang ada dasar hukumnya. Teknik itu tanpa peralatan pun dapat terjadi. Sehingga kita dapat menyingkap keteraturan tindakan sebagai satu tanda dari teknik yang tersembunyi. Demikian kita dapat memahami meskipun berbeda antara presiden yang meresmikan dan presiden yang menyegel, eranya berbeda. Tetapi pada kasus ini, bila mana yang bersangkutan pada saat presiden yang meresmikan itu tidak memenuhi standar, tentu tidak akan dibuka atau diresmikan. Maka ada kesamaan nilai yang dipegang oleh keduanya. Namun adakah ini kaitannya dengan segala hal di luar teknik itu? Oleh karena kita tahu pada saat Pilpres, Haritanu itu berpihak pada pada pihak kontestan pemilu yang berbeda daripada Presiden Prabowo sekarang. Adakah hal itu? Kita hanya dapat melihat bahwa sejauh ini yang terjadi dan diungkap
oleh pemerintah adalah adanya pelanggaran terhadap aliran air yang menyebabkan pendangkalan air Danau Lido, bukan terhadap perbedaan pilihan politik dari pemilik perusahaan ini. Nah, ini mungkin dapat kita telisik lebih jauh tentang arah kekuasaan, apalagi Foucault juga berbicara tentang hal ini, bahwa teknologi diri pribadi sebagai teknologi, teknik bisa muncul dan menyeberang ke berbagai jenis praktik yang berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai bentuk disiplin tubuh. Adakah teknik-teknik lain yang tidak kelihatan di sini? Kita tahu perangkat hukum juga merupakan satu teknik yang amat real kasat mata, tapi dia teknik. Demikian juga politik. Nah, sangat dipahami mengapa Foucault mengatakan bahwa teknologi diri pribadi tergantung pribadi masing-masing yang mau memakai kendaraan-kendaraan tekniknya. Sebagai suatu teknologi, teknik bisa muncul dan menyebabkan berbagai jenis praktik yang berbeda. Apakah praktik politik, praktik hukum, atau sekedar praktik teknis lingkungan hidup. Kita sikapi dengan secara tenang dan jernih.